Oke, selamat malam. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Ali, dengan mata kuliah Manajemen Proyek Pangkat Lunak untuk bab Project Scope. Jadi, oke, mohon maaf ya kalau suaranya terganggu, karena di sebelah lagi ada orang ngecat, ya kan? Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10. Materi yang akan saya bahas itu adalah Project Scope, yaitu Scope. Nah, kita masuk ke Project Plan Framework. Nah, untuk di scope itu sudah akan saya bahas hari ini, di mana sebelum kalian menentukan scope-nya, kalian harus bisa menentukan MOV-nya terlebih dahulu, ya kan? Nah, untuk MOV sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, maka malam ini yang akan saya jelaskan itu terkait dengan Project Plan Framework itu untuk cakupan bahasan scope. Nah, scope di sini itu nanti terkait dengan salah satu contohnya adalah ruang lingkup proyek. Di mana di dalam ruang lingkup proyek, ya kan namanya ruang lingkup berarti istilahnya terkait dengan batasan apa yang harus kalian kerjakan, ya kan, untuk menyelesaikan si proyek agar bisa menghasilkan sebuah produk dari proyek tersebut, ya kan. Jadi di ruang lingkup proyek itu harus bisa mendefinisikan produknya seperti apa dan proyeknya itu seperti apa. Itu terkait dengan scope-nya. Jadi scope learning objektifnya, ya kan, objektif yang harus kalian dapatkan itu adalah identifikasi 5 proses yang mengandung atau yang mendukung project scope management disesuaikan dengan PMBOK, kemudian terkait dengan scope planning, scope definition, kemudian ada WPS, kemudian masuk ke scope verification, kemudian sampai kepada masuk ke scope change control. Nah, di dalam objektivitas dari scope learning, itu kalian harus bisa membedakan ruang lingkup untuk menghasilkan produk dan ruang lingkup yang kalian lakukan untuk menyelesaikan si proyek tersebut. Karena apa? Beda nanti terkait dengan scope produk dan scope dari proyek yang harus kalian selesaikan. Kemudian yang terakhir, itu harus mengetahui teknik untuk mengelola scope proyek. Jadi, ada beberapa teknik yang bisa kalian lakukan untuk mengelola si scope proyek tersebut. Jadi nanti jangan salah, ya kan? Di dalam ruang lingkup proyek, kalian harus bisa membedakan mana yang masuk scope produk dan mana yang masuk ke dalam scope proyek. Jadi di dalam scope project scope itu kalian harus bisa mendefinisikan apa saja yang dikerjakan, apa saja yang tidak akan kalian kerjakan dalam proyek tersebut. Kalau memang perlu dikerjakan, silakan dikerjakan. Tapi kalau memang tidak perlu dikerjakan, silakan tidak usah dikerjakan. Karena apa? Jika kalian mengerjakan sesuatu di luar project scope-nya, maka nanti akan ada penambahan waktu sehingga biaya yang kalian punya itu semakin membengkak. Jika ada penambahan waktu, itu nanti akan ada keterlambatan terkait dengan proses rilis dari produk yang kalian buat. Nah, kemudian di tahapan scope management proses, ya kan, itu ada beberapa proses yang harus kalian lakukan. Yang pertama ada scope planning. Kalian harus bisa mengetahui planningnya seperti apa, rencana pengelolaan terkait dengan ruang lingkup ya kan untuk proyek dan ruang lingkup untuk produk itu seperti apa dan bagaimana proses verifikasinya dan bagaimana proses kontrol terhadap proyek yang akan kalian buat. Kemudian yang kedua ada scope definition. Scope definition di sini itu adalah kalian harus bisa mendefinisikan pekerjaan apa saja yang perlu dan yang tidak akan diselesaikan. Nah, definisi pekerjaan ini tadi nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk penyelesaian proyek tersebut. Kemudian yang ketiga ada WPS. Di WPS itu nanti ada terkait dengan pembagian struktur berdasarkan dari waktunya. Jadi proyek yang besar itu bisa dibagi menjadi proyek yang lebih kecil supaya lebih mudah dikelola. Kemudian yang keempat ada scope verification. Nah, di scope verification itu nanti semua ruang lingkup yang ada harus bisa mendukung terkait dengan pemilihan MOV proyek yang sebelumnya. Jadi di tahapan verifikasi
MOV yang sudah deliverable dan sudah disetujui oleh pihak pemangku kepentingan yang ada dalam proyek tersebut, itu harus bisa diverifikasi. Kemudian jika sudah dilakukan proses verifikasi, maka tahapan yang selanjutnya itu adalah scope change control. Di mana di tahapan scope change control itu nanti akan dilakukan proses pengelolaan terkait dengan perubahan lingkup yang diajukan setelah lingkup proyek diatur, ya kan. Kemudian di prosedur scope change control, semua pemangku kepentingan proyek terkait dengan stakeholder yang ada di proyek harus mengetahui, harus menyetujui terkait dengan semua scope proses yang kalian pilih. Jadi 5 proses ini ya kan nantinya akan ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan. Nah, tools tersebut itu nanti disesuaikan dengan proses yang ada di scope management proses. Jadi nanti di tahapan scope planning itu akan menggunakan dokumentasi yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya itu ada subbab project scope initiation. Nah, di tahapan project scope initiation itu nanti semua project scope itu harus bisa mendukung terkait dengan rencana strategis organisasi. Kenapa? Dengan adanya rencana strategis tersebut itu bisa melibatkan terkait dengan tujuan jangka panjang organisasi tersebut itu untuk apa. Kemudian dengan adanya proyek IT, ya kan, informasi teknologi, itu bisa memberikan keuntungan secara kompetitif. Tidak hanya terkait dengan keuntungan finansial, bisa juga terkait dengan keuntungan yang sifatnya non finansial. Karena di tahapan project scope initiation itu harus bisa memberikan, ya kan, rencana kira-kira organisasi tersebut maunya seperti apa. Kemudian setelah kita tahu inisiasinya, kemudian yang selanjutnya yang kedua kita buat project scope planning-nya. Nah, di tahapan project scope planning atau scope planning itu lebih terkait dengan bagaimana caranya kalian melakukan proses definisi, kemudian di tahapan dokumentasi terkait dengan daftar pekerjaan yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan si proyek. Nah, di tahapan project scope itu nanti terkait dengan semua tim proyek harus bisa mencapai pemilihan nilai MOV yang sudah ditentukan. Jadi, aktivitas yang bisa kalian lakukan di project scope planning itu ada 2 poin. Yang pertama ada conceptualizing the scope boundary, kemudian yang kedua ada developing the scope statement. Nah, di tahapan conceptualizing itu kalian bisa memilih secara konseptual batasan wilayah atau ruang lingkup ya kan terkait dengan proyek yang akan kalian buat. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa melakukan proses developing. Kalian bisa mengembangkan statement scope wilayahnya itu seperti apa. Supaya pada saat kalian melakukan proses tahapan yang selanjutnya, scope planning yang kalian buat, ya kan, itu tidak melenceng dari nilai MOV yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Jadi, semua yang ada di tahapan planning itu sifatnya harus deliverable. Nah, kemudian kita lihat contohnya di PPT Scope Boundary. Nah, di tahapan Scope Boundary itu bisa kita lihat bahwa di dalam kotak yang bergaris, ya kan, itu adalah pekerjaan yang akan kita lakukan. Di mana pekerjaan itu akan mendukung nilai MOV yang sudah kita pilih sebelumnya. Dan jika kita mengerjakan pekerjaan yang berada di luar skup wilayah kotak garis-garis, ya kan,
maka itu nanti akan ada penambahan waktu, akan ada penambahan budget. Karena apa? Kita mengerjakan pekerjaan yang sia-sia karena pekerjaan tersebut tidak berada di pekerjaan yang seharusnya. Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Olde, Gurmujen, ya kan, di tahun 94, beliau mengatakan bahwa kegagalan itu bisa didefinisikan berdasarkan dari bagian proyek, ya kan, di mana ya kan hasil yang tidak penting itu bisa membuat sebuah proyek, ya kan, dan membuat sebuah produk itu berada di luar jadwal atau budget yang melebihi atau melebihi budget. Jadi, hati-hati pada saat kalian menentukan nilai MOV. Setelah menentukan nilai MOV, langsung saja menentukan skop wilayah terkait dengan penunjang untuk memperoleh nilai MOV. Jangan sampai produk yang kalian selesaikan atau project yang kalian selesaikan itu melebihi waktu dan melebihi budget yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Karena dengan waktu yang berlebihan tersebut, belum tentu nilai MOV yang kalian tentukan sebelumnya itu bisa tercapai. Kemudian kita masuk ke subbab scope statement. Di tahapan scope statement, kalian harus bisa mendefinisikan atau harus bisa memberikan pernyataan, harus bisa menentukan dengan jelas apa kegiatan yang menjadi fokus dari proyek yang akan kalian buat dan apa yang tidak. Karena di dalam scope statement itu nantinya akan menjadi acuan untuk project plan. Jadi, di dalam isi scope statement atau project scope statement itu bisa bervariasi tergantung dengan tipe proyeknya. Nah, kalau misalkan ya, saya punya proyek ingin membuat pisang goreng. Nah, artinya yang harus saya lakukan itu adalah saya pasti harus mengolah pisang, ya kan? Dimana pisang tersebut harus saya olah dengan digoreng. Jangan saya mengolah pisang tersebut, saya kukus dahulu, kemudian saya goreng, kemudian saya bakar, setelah itu saya goreng kembali. Tidak bisa seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan isi project scope statement. Ada 2 poin yang bisa kalian lakukan, yaitu adalah yang pertama justifikasi project, di mana di justifikasi proyek itu adalah menggambarkan kebutuhan bisnis yang diperoleh dari proyek. Nah, contohnya misalkan ya kan, ada sebuah PT namanya adalah PT Tunas Abadi. Pada PT tersebut sebelumnya dia sudah membuat atau dia sudah mempunyai aplikasi bisnis, ya kan? Tetapi aplikasi bisnis tersebut belum tersambung dengan internet. Kemudian dia membuat sebuah project di mana dia ingin melakukan proses upgrade terkait dengan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung si aplikasi bisnis berbasis internet, ya kan? Sehingga aplikasi yang dia punya ada nilai lebih yang dia punya.
Kemudian kita lihat poin yang kedua yaitu deskripsi produk proyek, di mana deskripsi produk proyek itu terkait dengan penjelasan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek tersebut. Nah, kalau pada contoh, ya kan, karena si PT tersebut ingin mengembangkan aplikasi bisnis berbasis internet, ya kan, berarti aplikasi tersebut harus bisa dalam proses pemesanan, pembelian, dan penjualan online dengan internet. Karena apa? Aplikasi bisnis berarti aplikasi tersebut bisa melakukan proses jual beli terkait dengan pemesanan, pembelian, ataupun penjualan secara online dengan internet. Jadi di dalam isi project scope statement itu ada dua. Harus kalian isi dengan justifikasi. Kemudian yang kedua, kalian harus isi dengan deskripsi produk proyek. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari justifikasi proyek dan deskripsi proyek. Kira-kira sampai di materi ini, subbab ini, masih adakah yang kurang dipahami? Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa menanyakan saya di bagian kolom komen, atau kalian bisa melakukan bisa mengirim email di email saya. Nanti saya berikan di kolom deskripsi video. Kemudian yang selanjutnya, ya kan, di dalam isi project scope statement itu ada beberapa poin yang harus kalian isi, yaitu yang ketiga itu ada ringkasan penyerahan proyek. Di ringkasan penyerahan proyek itu berisi sebuah dokumen, di mana dokumen tersebut harus diserahkan dan sifatnya itu harus deliverable. Misalkan rencana proyek, ada WBS, ada rincian estimasi biaya, di mana semua dokumentasi ini harus diserahkan atau harus diberikan atau harus dikomunikasikan kepada semua pihak pemangku yang berkepentingan dari proyek tersebut. Supaya apa? Ada kesepakatan, ada kesamaan, dan ada pencapaian nilai MOV antara semua pemangku kepentingan yang ada di dalam proyek tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ada statement tentang apa yang menunjukkan keberhasilan proyek. Jadi, di tahapan poin keempat itu ada statement. Bagaimana kita bisa tahu bahwa MOV tersebut sudah bisa menunjukkan keberhasilan? Ada beberapa statement yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa tahu, misalkan kalau dalam PPT, ya kan, mungkin dengan adanya aplikasi Tunas Abadi, ya kan, dengan mengupgrade teknologi informasinya, mungkin bisa dikatakan pekerja tersebut, proyek tersebut akan sukses jika pekerja yang menggunakan komputer, ya kan, mampu bisa menggunakan sistem internet yang baru dan tidak lebih dari 9 bulan. Jadi 9 bulan di sini itu adalah batas waktu yang dia peroleh pada saat aplikasi tersebut dirilis sampai kepada penggunaan yang benar-benar stabil oleh si pegawai tersebut. Di mana biaya yang dibutuhkan ya kan pada saat aplikasi tersebut dijalankan itu biaya yang dibutuhkan tidak lebih dari 15 juta rupiah. Itu merupakan salah satu contoh jika MOV di dalam sebuah project yang kalian buat itu dikatakan berhasil. Ada beberapa contoh, ya kan? Misalkan ada sebuah sekolah membuat sebuah aplikasi pendaftaran online, ya kan? Mungkin tingkat keberhasilannya bisa dilihat jika pihak sekolah tersebut tidak mengeluarkan banyak biaya
untuk merekrut bagian administrasi atau pegawai, ya kan, jika pada saat penerimaan sekolah, pihak sekolah mengalami kesulitan, ya kan, dengan adanya aplikasi dia bisa menghemat biaya mungkin sampai puluhan juta untuk proses pendaftaran yang biasanya secara manual dia bisa menyelesaikan secara online. Jadi pada saat kalian menyelesaikan sebuah proyek, jangan lupa untuk menentukan nilai MOV. Kenapa? Di dalam MOV itu bisa menentukan apakah proyek yang kalian punya itu bisa berhasil atau enggak untuk jangka waktu yang panjang atau jangka waktu uh, untuk beberapa waktu. Itu salah satu contohnya. Kemudian nantinya di dalam MOV, jika kita bisa lihat, ya kan, beberapa keuntungan yang diperoleh, maka kita bisa menghitung, ya kan, terkait dengan biaya, nilai yang harus kita keluarkan, dan yang harus kita kembalikan. Nah, kemudian salah satu contoh scope statement untuk contoh pengembangan, ya kan, pengembangan aplikasi commerce secara elektronik yang ada di sebuah bank. Nah, kita lihat, kita harus tentukan dulu bunderinya. Jika kita bekerja dengan bunderi, kita lihat dulu batasan wilayahnya, batasan masalahnya. Yang pertama, dia ingin mengembangkan, ya kan, aplikasi commerce secara elektronik untuk sebuah bank. Berarti yang pertama kali harus dia tentukan itu adalah harus tahu strateginya bagaimana, ya kan, supaya si e-commerce tersebut bisa mengidentifikasi prosesnya, bisa mengidentifikasi produknya, kemudian bisa mengidentifikasi jasa yang akan disampaikan melalui internet, ya kan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya sistem tersebut bisa mendukung, ya kan, semua proses terkait dengan produk, terkait dengan jasa yang didefinisikan dalam strategi e-commerce yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ya kan, namanya bank itu pasti sudah punya sistem commerce yang sebelumnya. Nah, di mana jika ada sebuah bank ingin membuat sebuah aplikasi commerce yang lain, maka sistem aplikasi yang baru itu harus bisa diintegrasikan dengan sistem ERP yang dia punya sebelumnya. Supaya apa? Data terkait dengan proses, produk, dan jasa yang dia gunakan itu uh, masuk ke dalam satu tabel database yang sama. Nah, kemudian yang kedua, jika kita bekerja di luar batas scope boundary yang sudah kita tentukan sebelumnya, ya kan? Yang kedua itu contohnya adalah teknologi dan penilaian organisasi lingkungan saat ini. Nah, kalau kita lihat sebuah bank itu pasti sudah memiliki, ya kan, teknologi dan penilaian organisasi yang ada. Kemudian di nomor 2 kita ingin melihat CRM atau ingin melihat kira-kira adakah keuntungan, ya kan, dengan adanya membuat aplikasi ini atau dengan tidak membuat aplikasi ini, kira-kira adakah hubungannya antara pelanggan dengan komponen data mining yang kita punya. Nah, untuk proses tersebut, ya kan, itu sebenarnya memakan banyak informasi dan itu sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Yang
kita pentingkan saat ini adalah kita sesuaikan dengan materi yang sebelumnya, yaitu kita ingin mengembangkan, ya kan, proses bisnis yang ada di commerce, aplikasi yang baru, kemudian di mana aplikasi tersebut bisa tersambung, ya kan, atau bisa diintegrasikan dengan sistem ERP yang sebelumnya. Jadi, untuk terkait dengan CRM, ya kan, itu tidak ada kaitannya terkait dengan proyek yang akan dibuat jika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi commerce yang sifatnya adalah elektronik. Contohnya seperti itu. Terus kemudian jika kita melakukan pekerjaan di luar skop Bendari, maka semakin banyak waktu yang kita tambahkan, kemudian bisa membuat biaya yang sudah kita tentukan sebelumnya itu menjadi membengkak. Itu tadi, jadi perhatikan betul-betul ruang lingkup terkait dengan produk yang akan dihasilkan dari proyek tersebut dan ruang lingkup terkait dengan proyek yang akan kalian selesaikan. Karena dengan adanya tersebut, ya kan, itu bisa mengetahui apakah skop wilayah yang sudah kalian tentukan, ruang lingkup yang kalian tentukan itu bisa menunjang terkait dengan nilai MOV yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Kemudian yang selanjutnya, di dalam project scope definition, kalian harus bisa membedakan. Jadi sudah saya jelaskan, scope product dengan scope project. Nah, kalau untuk scope project, dokumen yang bisa kalian pakai itu adalah dokumen business case, project charter, dan project plan ataupun dokumentasi yang lain. Nah, untuk project itu lebih kepada bagaimana caranya mendukung proses manajemen proyek dan pengembangan TI, ya kan? Kemudian, kalau untuk product oriented scope itu lebih kepada, ya kan, fitur high level terkait dengan fungsi sistem aplikasi. Di mana di dalam product oriented scope, ya kan, di dalam product oriented scope itu lebih kepada bagaimana caranya, ya kan, kalian bisa membuat ruang lingkup di dalam produk yang akan kalian selesaikan. Nah, kalian bisa menggunakan, ya kan, contohnya yaitu tabel SRS, kemudian ada tabel penentuan SDLC, kemudian ada terkait dengan penggunaan use case diagram, ya kan. Itu merupakan salah satu contoh terkait dengan scope product oriented. Jadi jangan sampai terbalik. Mana yang masuk scope project oriented dan mana yang masuk ke scope product oriented. Nah, kalau project lebih kepada bagaimana caranya proses memanajemen proyek, sedangkan produk itu lebih terkait kepada fungsi sistem aplikasi yang akan kalian buat. Nah, kemudian untuk project oriented tools itu ada DDT dan ada DSC. Nah, kalau DDT ya kan, itu lebih kepada bagaimana caranya mengkomunikasikan atau memberikan informasi terkait dengan keluaran proyek. Di mana tujuannya dari DDT itu adalah mendefinisikan semua deliverable proyek, ya kan, untuk kemudian dikerjakan oleh tim proyek. Jadi, contohnya kalau dalam DDT itu berupa dokumen, ya kan.
Bisa berupa dokumen, bisa berupa prototipe, bisa berupa presentasi, atau berupa sistem itu sendiri. Jadi di dalam DDT itu adalah contoh keluaran proyek, di mana keluaran proyek itu tadi sifatnya harus deliverable dan harus bisa dikomunikasikan kepada siapa pemangku kepentingan dari proyek tersebut, ya kan? Nanti setelah mendapatkan DDT-nya, ya kan, kita bisa melihat kira-kira prototipe proyeknya seperti apa. Kemudian bagaimana dokumentasi dari produk itu. Kemudian yang selanjutnya ada DSC. Nah, sedangkan DSC itu adalah Deliverable Structure Chart. Nah, di DSC itu hanya sebagai langkah sementara untuk menentukan bagian pekerjaan yang akan digunakan untuk memperkirakan jadwal proyek dan anggaran biaya. Jadi di DSC itu adalah kalau misalkan kita punya satu proyek besar, kita bagi menjadi pekerjaan yang kecil-kecil, ya kan. Nah, dari pekerjaan kecil-kecil tersebut kita bisa memperkirakan kira-kira jadwal proyeknya itu bisa selesai kapan. Kemudian terkait dengan anggaran biaya juga bisa kita prediksikan, ya kan. Itu salah satu pengertian dari DSC dan DDT. Nah, kemudian kalau untuk project oriented tools-nya, ya kan, tadi kan setiap tools-nya atau setiap dokumennya kan sifatnya harus deliverable. Nah, kalau untuk project oriented tools, ya kan, dokumennya bisa pakai dokumennya business case, project charter, sampai kepada requirement definition. Di mana strukturnya itu sifatnya adalah dokumen semua, ya kan? Nah, misalkan contohnya business case, ya kan, strukturnya adalah dokumen. Nah, kemudian approval needed-nya by siapa? Bagian project sponsor. Karena apa? Di business case itu adalah tahapan awal terkait dengan proyek yang akan kalian buat, ya kan. Kemudian resource-nya, sumber dayanya, apa yang dibutuhkan? Ya, timnya siapa? Timnya dari business case itu siapa? Ya kan. Kemudian yang kedua ada project charter dan project plan. Persetujuannya oleh siapa? Sama, masih oleh project sponsor. Kemudian untuk yang terakhir, untuk requirement definition, approval needed-nya itu oleh si project manager. Nah, kemudian resource-nya, sumber daya apa yang akan digunakan, ya kan? Bisa menggunakan sistem analis, bisa menggunakan programmer, ya kan? Atau menggunakan case-case yang lain. Nah, kita lihat contohnya di sini. Jika kita ingin membuat sebuah project, ya kan, contohnya seperti yang tadi, yang ada di dalam PPT, yaitu kita ingin membuat sebuah commerce banking yang sifatnya adalah elektronik, ya kan. Nah, di tahapan inisialisasi, ya kan, initialize atau conceptualize, itu dokumentasi yang bisa kita pakai, itu adalah business case. Sedangkan untuk di project charter dan project plan, itu dokumentasinya adalah sama, dokumen project charter dan project plan. Kemudian di tahapan execute dan kontrol, ya kan, itu adalah di tahapan kalian sudah mulai masuk ngoding, sudah mulai masuk bikin programnya, sudah mulai ngedesain, ya kan. Kemudian, nah di tahapan execute control, itu ada beberapa proses yang bisa kalian lakukan. Ada 5, yaitu ada tahapan analisis, ada tahapan desain, ada tahapan konstruksi, dan ada tahapan testing sama implementasi. Nah, di tahapan analisis sama, ya kan, kalian harus bisa membuat planning, ya kan, atau membuat proposal terkait dengan electronic commerce. Namanya di tahapan desain, bikin desain untuk programnya, bikin desain untuk interface-nya, ya kan, ataupun bikin desain untuk yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, ya kan, itu ada tahapan konstruksi atau electronic commerce application system, kan? Namanya konstruksi berarti kalian sudah mulai
benar-benar melakukan tahapan coding. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada tahapan testing. Nah, di tahapan testing itu jika program sudah selesai dibuat, ya kan, kemudian kalian melakukan proses pengujian, itu bisa menggunakan white box, bisa menggunakan pengujian black box atau pengujian yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian di tahapan terakhir itu ada tahapan implementation. Nah, di tahapan implementation itu berarti dokumentasi akhirnya sudah selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya masuk ke product oriented tools. Nah, di dalam presentasi ini itu merupakan salah satu contoh diagram DFD, ya kan, di mana e-commerce banking itu adalah sebagai sebuah sistemnya, sebuah aplikasinya, di mana dia nanti akan terrelasi atau akan terhubung dengan customer, ERP system, dan senior management. Nah, di mana ya kan nanti di pihak customer ya kan dengan aplikasi e-commerce itu bisa terrelasi dengan beberapa perintah atau task ya kan, di mana e-commerce itu bisa terrelasi dengan customer, itu bisa digunakan untuk mengetahui account balance-nya, kemudian bisa dari pihak e-commerce system terrelasi dengan customer, itu bisa digunakan untuk terkait dengan info promosi ataupun yang lain. Nah, jika e-commerce ya kan itu terrelasi dengan sistem ERP, itu ada empat hubungan yang bisa dilakukan oleh e-commerce terhadap ERP atau ERP terhadap e-commerce. Nah, sedangkan untuk senior manajemen hanya bisa menerima laporan ya kan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh customer dan apa yang dilakukan oleh si sistem ERP atau ERP system. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk product oriented tools itu ada contoh diagram use case, di mana di dalam gambar itu sudah dijelaskan bahwa untuk aplikasi tersebut, produk tersebut itu terdiri dari 3 user, ada customer, ada ERP system, sama ada manager. Nah, customer ada beberapa task yang bisa dilakukan, ya kan? Bisa ngecek balance, bisa order check, atau bisa pay bill. Nah, kemudian kalau untuk ERP system hanya bisa melakukan 2 task. Nah, sedangkan untuk pihak manager, dia hanya bisa melakukan proses print report atau print laporan saja. Nah, kemudian yang terakhir, yang selanjutnya itu ada scope verification. Nah, kalau scope verification, toolsnya itu pakai scope verification checklist, ya kan? Nah, verification di sini berarti semua MOV proyeknya itu sudah tercapai jika lingkup proyek selesai. Dan kemudian standar yang ada sehingga ruang lingkup proyek akan selesai dengan benar, ya kan? Kemudian ruang lingkup tersebut bisa diterima oleh semua stakeholder yang ada di proyek tersebut. Nah, aplikasinya, tools yang bisa menggunakan itu tadi scope verification checklist. Jadi nanti di dalam scope verification jangan lupa bahwa nilai MOV itu harus bisa tercapai jika lingkup proyek yang sudah kalian tentukan itu sudah selesai atau benar-benar akurat dan lengkap. Nah, kemudian ya kan, di dalam scope verification ya kan, ruang lingkupnya itu harus bisa diterima. Karena apa? Jika ruang lingkup yang kalian tentukan itu belum ada kesesuaian dengan pihak stakeholder, maka nanti takutnya MOV tersebut tidak akan tercapai. Nah, kemudian apa saja poin yang harus diambil untuk
scope verification checklist, yaitu ada poin MOV, kemudian ada poin deliverable, kemudian ada poin standar mutu. Nah, untuk MOV seperti yang sudah saya jelaskan, ya kan, jika MOV ada perubahan, ya kan, atau ada penambahan atau ada pengurangan, maka itu nanti akan menyebabkan adanya pekerjaan tambahan. Jika ada pekerjaan tambahan, maka jadwal waktu yang sudah kalian tentukan dan anggaran yang sudah kalian tentukan pasti ada penambahan atau ada pembengkakan, ya kan. Nah, kemudian poin yang kedua ada deliverable. Nah, deliverable di sini itu adalah hasilnya harus nyata dan sudah bisa diverifikasi, di mana hasilnya tersebut harus bisa mendukung nilai MOV yang sudah ditentukan. Nah, kemudian untuk standar mutu di sini, ya kan, itu digunakan untuk memastikan bahwa pekerjaan itu tidak hanya selesai, tapi juga diselesaikan untuk memenuhi standar tertentu. Nah, untuk standar mutu mungkin bisa menggunakan penilaian standar mutu yang sudah ada, ya kan, supaya bisa kita ketahui, ya kan, standar dari proyek tersebut bisa mengambil dengan ketentuan standar tertentu atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, ya kan, jadi, apapun yang kalian lakukan di dalam menyelesaikan sebuah proyek dan membuat sebuah produk atau menghasilkan sebuah produk, jangan lupa dengan ketentuan nilai MOV yang ada di awal pada saat kalian menginisiasi sebuah proyek. Nah, kemudian ada poin milestone. Nah, poin milestone di sini itu terkait dengan keberlanjutan, ya kan? Dalam pengertiannya, suatu bagian dalam proyek yang menandai penerimaan dan persetujuan untuk mulai bekerja pada penyampaian berikutnya. Jadi, jika prosesnya ini sudah selesai, ya kan, itu nanti akan berlangsung atau berkelanjutan, di mana proses tersebut itu kan bisa ditinjau dan bisa diterima. Nah, kemudian poin yang selanjutnya itu adalah review dan penerimaan. Di mana kalau sudah masuk ke tahap review dan penerimaan, maka ruang lingkup tersebut harus bisa ditinjau dan diterima oleh seluruh stakeholder yang ada dalam proyek, di mana pihak sponsor ya kan harus tahu skop proyeknya, kemudian terkait dengan produk yang akan didiskusikan atau yang akan diproduksi, kemudian terkait dengan proses deliverable terkait dengan proyek, ya kan. Nah, di sisi lain, ya kan, tim proyek itu juga harus bisa menerima dan harus jelas apa saja yang harus dikerjakan dan apa saja yang tidak akan dikerjakan dalam proyek tersebut. Kemudian, oke, nah terkait di review dan penerimaan, ya kan, intinya itu adalah proses terakhir di saat kita sudah menyelesaikan semua proses project scope yang sudah kalian tentukan, ya kan. Nah, kemudian di tahapan ini, ya kan, di tahapan project scope itu jangan melupakan terkait dengan perbedaan antara scope project dengan scope product. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah scope management, di mana di scope management itu ada beberapa proses, ya kan, dan langkah yang harus kalian terapkan pada saat kalian menerapkan project scope. Jadi di scope management proses itu ada 5 tahap yang bisa kalian lakukan, yaitu ada scope initiation, ada scope planning, kemudian scope definition, scope verification, sampai kepada scope change control. Nah, di tahapan scope initiation, ya kan, dokumentasi atau toolsnya yang wajib kalian gunakan itu adalah terkait dengan formal approval, ya kan. Di tahapan formal approval itu ada
ada penerimaan secara formal ya kan, kemudian di tahapan planning itu ada kira-kira stepnya bagaimana ya kan, apa saja, dan yang terakhir itu berada di proses scope change control ya kan. Nah, di scope statement itu ada beberapa statement atau pernyataan yang harus kalian definisikan terkait apa saja yang harus dilakukan ya kan, dan apa saja yang harus tidak dilakukan pada saat kalian membuat sebuah project atau membuat sebuah produk ya kan. Kemudian ada scope definition. Nah, di scope definition itu adalah masuk ke tahapan proses di mana kalian sudah mulai membuat ya kan, membuat berdasarkan dari MOV yang sudah kalian tentukan ya kan, mana sifatnya harus setiap proses yang ada di scope management itu harus deliverable. Terus kemudian di scope verification itu ada tools yang bisa kalian pakai yaitu scope verification checklist. Kemudian di tahapan scope change control ya kan, itu adalah langkah akhir atau proses akhir ya kan, dimana tools yang bisa kalian pakai itu adalah scope change, kemudian atau terkait dengan request form atau request log ya kan. Nah, dari 5 tahapan ini tadi, pada saat kalian sudah memasuki tahapan project scope ya kan, 5 proses ini yang harus kalian terapkan dengan menggunakan beberapa tools, di mana setiap proses tersebut sudah ada toolsnya masing-masing ya kan. Misalkan di scope initiation itu terkait dengan bagaimana caranya ya kan mendevelop, bagaimana cara mengatur terkait dengan manajemen plan-nya. Kemudian di scope definition itu nanti terkait dengan bagaimana caranya kalian mengidentifikasi produknya itu mau seperti apa, kemudian projectnya nanti itu seperti apa kalau sudah deliverable, dimana setiap produk dan projectnya itu harus mendukung ya kan pemilihan dari MOV yang sudah kalian tentukan di awal ya kan. Jadi setiap proses atau setiap langkah yang kalian lakukan di project scope itu harus bisa mewakili atau bisa memberikan penilaian terkait